itu adalah, walaupun kita hari ini hidup di saat muslimin sedang jatuh ya, tapi indahnya zaman ini adalah kita diberi Allah kesempatan yang mahal untuk beramal sebuah amal yang hasilnya luar biasa, yaitu menyiapkan generasi kebangkitan Islam. Karena setelah zaman kita ini, Rasul sudah menyampaikan bahwa setelah kita adalah zaman kebangkitan muslimin. Sehingga kita di zaman yang muslimin jatuh ini, kelebihannya adalah kitalah orang yang harus menyiapkan generasinya. Jadi kita punya peluang amal nih. Peluang amal yang luar biasa. Baik. Saya ingin berikan satu kisah sedikit, inspirasi supaya teman-teman tahu bagaimana memulainya nanti. Rasul Muhammad SAW, waktu diutus menjadi Rasul, Allah menyampaikan bahwa keadaan bumi itu jahiliyah. Semua tempat. Hanya kecuali tinggal sedikit segelintir orang yang masih mengerti tentang ketuhanan. Bahkan orang-orang Mekah yang tidak punya agama, orang Mekah itu sebenarnya nggak punya agama. Orang Mekah itu cuma niru-niru orang lain, karena dia ngelihat kalau lakukan perjalanan dagang kok yang masyarakat dilewati itu pada nyembah patung-patung. Mereka pengen juga. Makanya mereka nanti ada yang pertama kali membawa patung ke Jazirah Arab. Dibawa patung, kemudian itu yang disembah oleh masyarakat Arab. Kalau mau bicara agama harus ke Romawi. Romawi yang dekat dengan masyarakat Arab adalah Romawi Timur. Dari mulai wilayah Syam itu 4 negara, gitu ya. Syam 4 negara, Palestina, Suriah, Palestina, Jordania, Lebanon. 4 negara. Itu Syam. Tapi ibu kotanya di atasnya lagi, yaitu Turki. Konstantinopel, Istanbul hari ini. Itu ibu kotanya Romawi Timur. Kalau mau cari agama di Romawi, maka orang-orang Arab yang tergerak hatinya untuk bahwa hidup tuh nggak begini nih, mesti ada yang salah ini. Gitu ya, sampai nanti bapaknya Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Sa'id bin Zaid itu sahabat Nabi. Bapaknya namanya Zaid bin Amr. Zaid bin Amr itu hidupnya sebelum Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Amr itu orang Mekah yang lihat masyarakatnya pada sujud, pada duduk di sekeliling patungnya, mereka semua serba patung gitu ya. Mereka bilang, enggak lah, ini secara logika juga enggak masuk. Patung kita yang buat kok. Maksud kita sembah, mestinya sembah saya yang buat patungnya. Oh iya dong, kan hebatan saya daripada Tuhan. Oke, makanya enggak masuk secara logika. Dia tidak masuk secara logika itu, maka sampai akhirnya dia sujud. Sujud di hadapan ontanya. Begitu sujud, dia bilang, Tuhan, aku tahu kau ada. Aku ingin beribadah, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Kemana dia pergi? Bahkan waktu itu ada 4 orang, pergi ke negeri Syam. Karena mereka tahu kalau nyari agama ke negeri Syam. Ke negeri Syam ditemui tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh Nasrani ditemui. Ya, para rabinya, para pendeta ditemui. Tapi mereka pun sudah tidak tahu di mana agama yang asli sebenarnya. Ketika mereka cerita, orang-orang Mekah cerita, tokoh-tokoh agama malah bilang, oh kalau itu yang kamu mau, itu sudah sangat jarang yang paham. Yaitu millah Ibrahim. Millah Ibrahim, jadi peninggalan agama Ibrahim. Mereka tahu, orang-orang Romawi tahu bahwa kalau itu ada, cuma itu yang paham ilmunya sudah sangat sedikit. Yang ada adalah pemahaman agama yang sudah kacau. Oke, itu keadaan. Waktu Nabi Muhammad SAW diutus. Kalau Jazirah Arab sih udah nggak dianggap, itu udah nggak ada dianggap. Kalau antum pengen tahu bagaimana keadaan Nusantara, bagaimana keadaan Australia di tahun-tahun itu, ya antum tinggal cek sejarahnya ya, di abad-abad itu. Keadaannya sama. Nggak beda jauh. Maka antum bisa bayangkan, Nabi Muhammad SAW harus membangun generasi baru untuk mengembalikan cahaya. Itu yang kita bahas nanti. Supaya nanti kita tahu, oh gini toh pendidikan itu mulainya, begini teknisnya segala macam, mudah-mudahan gitu ya. Supaya kita tahu bahwa Nabi punya PR sebesar itu. Oke. PR sebesar itu, pertanyaan paling sederhana begini. Apakah Nabi Muhammad SAW
saat itu sibuk belajar ke Persia dan belajar ke Romawi sebagai bangsa besar yang memimpin bumi saat itu. Orang Persia, masyarakat Persia berbagi dari mulai Irak, Iran pusatnya, Irak, Iran, terus membentang sampai ke timur, terus ke wilayah bekas jajahan Soviet semua, terus ke arah bawah India, Pakistan semua gitu, Cina. Romawi tadi sudah bilang, Romawi itu timur dan barat, lebih kecil karenanya Persia Romawi itu kalau perang Romawi jarang menang. Persia yang menang. Kecuali setelah turun surat Ar-Rum dalam Quran. Romawi ada dua, Romawi Timur ibu kotanya Konstantinopel di Istanbul hari ini, kemudian Romawi Barat ibu kotanya di Roma Italia hari ini. Sampai hari ini nggak bergeser. Nggak bergeser. Ya, udah berapa abad itu? Afrika dalam penguasaan Romawi. Wilayah Sudan ke atas, Mesir segala macam, terus sampai negeri Habasyah itu penguasaan Romawi. Nyebrang begitu selatan, nyebrang Laut Merah masuk ke Yaman, betul ya? Selatan Yaman itu dikuasai semua oleh Romawi. Tapi Jazirah Arab yang tengah kosong, nggak ada yang minat. Disitulah Nabi Muhammad diutus. Nanti kita akan bicara di sini. Apa hikmah itu semua? Wilayah tengah kosong, tidak ada yang minat karena ini isinya orang-orang lapar dan orang-orang buta huruf. Al-Ummi, betul? Gak ada yang minat. Persia nggak minat, Romawi nggak minat. Tapi Anda harus tahu bahwa dari situ hadirnya cahaya. Ya, baik. Apakah Nabi Muhammad SAW saat itu sibuk studi banding ke Persia, atau ke Romawi, atau sahabatnya ngumpul, ayo kita diskusi yuk tentang sistem perekonomian Persia, sistem pemerintahan Romawi, sistem pendidikan Persia Romawi. Yuk kita buat perbandingannya. Bagaimana kita memperbaiki? Apa itu dilakukan Nabi? Tidak. Ngerti maksud saya dengan kita hari ini? Muslimin terbuka loh teman-teman. Saya kasih contoh. Waktu nanti pemimpinnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu, jadi ini, nanti sistemnya itu, Rasul semua ajaran selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Sudah sempurna semua ajaran. Secara ajaran, secara kaidah sudah selesai. Tetapi secara praktek ada hal-hal yang di zaman Nabi memang belum ada kasusnya. Sehingga belum ada pelembagaannya, atau kalaupun ada belum besar. Sehingga tidak ada lembaganya. Nah, mulai membesar zaman Khulafaur Rasyidin. Makanya kenapa Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pegang sunnahku dan pegang sunnah khulafa rasyidin selaku Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Radhiyallahu anhum ajma'in, karena 4 ini adalah penyempurnaan secara sistem. Sudah sempurna, tapi secara prakteknya, praktek di lapangannya, secara lembaga segala macam disempurnakan di situ. Maka harus dipelajari semua itu. Dan muslimin terbuka loh. Muslim itu bukan orang sekedar anti barat, enggak. Muslim itu paling fair terhadap ilmu, dan muslimin tidak pernah menyembunyikan ilmu siapapun. Para ulama kalau menukil dari siapa? Dari ilmuwan Yunani dibunyikan. Mereka nukil dari ilmuwan mana? Dibunyikan. Ini dari fulan. Tapi berapa banyak karya Islam ditutup namanya. Penelitian Islam ditutup namanya. Ibnu Nafis itu yang menemukan peredaran darah minor di tubuh manusia. Seorang dokter, ilmuwan besar, dokter di Mesir. Itu hasil penelitian yang ditulis dengan lengkap dengan gambar penelitian dia itu ditutup oleh Eropa. Bukunya diambil, ditutup, kemudian hanya diterjemah, nama Ibnu Nafisnya dibuang. Setelah ratusan tahun baru dibongkar oleh muslimin, ternyata plek-plek cuma nerjemah. Ini buku aslinya ketemu. Dan yang seperti ini kasusnya bukan hanya Ibnu Nafis. Maka saya mohon maaf sekali lagi teman-teman. Kalau mau bicara tentang amanah ilmiah, menisbatkan sesuatu pada yang punya, belajarlah pada Islam. Saya tidak terlalu kagum dengan klaim-klaim, wow, bicara tentang fair, amanah ilmiah. Dulu Anda nipu. Wong belajar loh, nama gurunya dibuang. Makanya kalau ada ilmu besar, dan itu banyak ilmu, saya sudah baca beberapa ilmu yang siapa penemunya, no name.
double N. Mana ada? Orang mana ada? Atau membaca buku, saya pernah baca buku tentang siapa penulisnya? Elizabeth Wagili tentang ini ilmu psikologi apa Enneagram ya? Ada teman-teman psikologi di sini? Enneagram. Itu garis-garis untuk membaca psikologi manusia. Ada tahu buku itu mukadimahnya apa? Ini ilmu ini dimunculkan pertama oleh seingat saya orang Rusia tahun sekian-sekian. Tapi aslinya ilmu ini aslinya dari orang Arab. Namanya tidak tahu. Bisa bayangkan ya? Bisa bayangkan itu. Bacalah, bukunya ada bukunya. Tapi ya sudah. Kan masalah. Muslimin itu Masya Allah. Muslimin itu hatinya lapang kan? Masalah. Cuma kita punya PR tadi. Oke ya. Jadi seperti Ibnu Nafis tadi itu. Hilang itu Pak. Itu hilang. Kemudian dihilangkan begitu saja. Rasul, kembali ke Rasul. Rasul SAW. Pertanyaan saya tadi. Apakah beliau sibuk diskusi dialog? Enggak. Walaupun Islam terbuka. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, dan muslimin itu banyak belajar kebaikan dari Persia Romawi. Oh iya. Tadi saya bilang, muslimin akan sampaikan, ini dari Persia, ini dari Romawi. Kami belajar dari itu. Umar waktu jadi khalifah itu, teman-teman pernah terima surat resmi negara. Tulisannya, surat ini bulan Sya'ban. Umar bilang, ini Sya'ban tahun kapan? Sya'ban tahun ini, tahun kemarin, atau tahun depan? Sejak itulah kemudian muslimin bilang, para sahabat staf ahli ini mengatakan, ini pentingnya kita punya tahun. Membunyikan tahun. Maka diskusilah sahabat di bawah kepemimpinan Umar radhiyallahu anhu. Diskusi tentang tahun itu. Apa kalimat sahabat waktu itu? Kalimatnya, dan ini bahkan sejak zaman Rasul. Kenapa Rasul punya cincin stempel? Nabi punya cincinnya perak. Laki-laki boleh pakai perak, tidak boleh pakai emas. Perak, dan perak itu fungsinya sekaligus stempel. Muhammad Rasulullah. Stempel itu berawal, nanti termasuk dilanjutkan zaman Umar, karena bunyinya begitu. Ya Rasulullah, raja-raja Persia Romawi itu tidak mau baca sebuah surat kalau tidak ada stempelnya. Itu kalau itu buat. Artinya belajar. Anda tahu dinar dirham. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak, dan itu yang diusung muslimin. Sampai kapanpun. Hari ini kita memasuki zaman penjajahan keuangan. Gitu ya, kita dimiskinkan secara sistem dengan uang kertas. Ya, pasti kalau itu. Oke. Emas perak ini yang terbukti anti inflasi. Mana ada uang anti inflasi? Antum yang lama di Australia, uang Australia mengalami inflasi? Pasti. Nggak mungkin enggak. Karena memang itu uang-uang itu sudah tidak ada nilai intrinsiknya, sudah nggak ada. Kalau dulu masih lumayan, di belakangnya masih ada emas, masih ada peraknya. Sekarang udah nggak ada, tinggal nyetak. Kalau nyetak saya juga bisa ngeprint, tapi saya nggak boleh. Ya kan? Bisa kita ngeprint, kan sama aja. Anda kalau mau bahan kertas, saya bisa carikan bahan kertas kayak begini. Betul kan? Kenapa saya nggak boleh? Kok Anda boleh? Itu loh Pak. Umar radhiyallahu anhu ketika mengatur sistem negara, saat itu harus membuat sistem, termasuk dari tahun, sampai harus membuat berbagai macam kementerian, berbagai macam catatan kenegaraan segala macam yang dikenal nanti dengan ad-dawawin, diwan. Kalau bahasa Indonesia dewan. Dewan mantu pikir bahasa apaan? Ya, makanya saya sering bilang itu, kalau ada orang yang anti Arab, itu Senayan tuh harus dihapus nama-namanya. Majelis Permusyawaratan Rakyat, semua bahasa Arab. Betul tidak? Majelis bahasa apa? Itu pikir bahasa Indonesia. Cari aja bahasa Indonesianya apa coba. Bahasa Indonesianya apa itu kalau Majelis Permusyawaratan Rakyat bahasa Indonesianya apa? Tempat nongkrong rame-rame, gotong royong apa gitu. Cari aja bahasanya. Musyawarah bahasa apa? Arab. Rakyat bahasa apa? Enggak tahu untuk bahasa Arab. Ra'iyah itu bahasa Arab. Ra'iyah itu bahasa Arab. DPR, singkatannya apa? Dewan. Perwakilan. Wakil bahasa apa? Asing.
Makanya dihapus saja itu kalau memang anti Arab gitu loh. Nah, kita bukan masalah anti bangsa, anti ini. Kenapa tiba-tiba orang yang katanya mengajari peradaban tiba-tiba rasis? Ya kan aneh kan? Coba pikir. Aneh sekali. Aneh sekali. Bukankah katanya zaman keterbukaan? Ayo terbuka yuk. Muslimin adalah masyarakat yang sangat terbuka, tapi kokoh Islamnya terbuka untuk semua. Di dalam kokoh sekali, tapi terbuka untuk semua. Kalau ada kebaikan diambil. Nggak ada masalah. Diambil oleh muslimin. Tadi saya cerita tentang bagaimana Umar. Antum tahu dalam sejarah Islam, sampai sekarang disebutnya, rumah sakit. Rumah sakit itu kalau di dalam bahasa Arab sampai hari ini namanya mustashfa. Itu bahasa Arabnya. Ya, masyafi, mustashfa itu bahasa Arabnya rumah sakit. Tapi di sejarah Islam muslimin tidak mengenal mustashfa. Muslimin mengenalnya bimaristan. Bahasa apa itu? Bukan bahasa Arab. Bahasa Persia. Bimaristan itu bahasa Persia. Tempat untuk merawat orang sakit. Jadi maksudnya muslimin kalau ngambil dari mana ya dibunyikan, nggak apa-apa. Bahkan itu bunyinya. Sampai akhirnya muslimin, masyarakat Arab sekalipun menyebutnya bukan mustashfa dulu, menyebutnya bimaristan. Bimaristan. Mereka singkatkan Marstan. Ya. Baik ya, jadi Rasul tidak sibuk diskusi dengan sahabatnya untuk mendiskusikan sistem Persia Romawi, cara belajar Persia Romawi, cara segala macam. Tapi muslimin ada yang dari Persia, ya kan? Ada yang besar di Romawi dan kebaikannya diambil. Apa yang baik diambil, enggak ada masalah. Dan muslimin mengatakan itu dari mereka kita belajar. Maka ketika perang Khandaq tahun 5 Hijriah pun kan antum tahu. Perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Ya kan, begitu keadaan sudah sulit karena ini musuh lebih besar daripada jumlah seluruh penduduk Madinah. Musuh yang datang. Maka solusinya apa? Solusinya datang dari Persia. Salman Al-Farisi, orang Persia asli. Ya, Salman mengatakan kunna idza husirna takhaddaqna. Kami di Persia. Di kisah tentang Persia. Kami di Persia kalau dikepung kami bikin parit. Bikin parit keliling. Itu yang diambil. Ya, teman-teman. Jadi ini bukan masalah anti lah, bukan itu. Bukan itu. Quran sendiri yang ngajarkan. Quran, Allah Subhanahu wa taala ketika menuturkan kisah raja, ratu musyrik, ratu negeri Saba. Ratu siapa? Ratu Bilqis dalam surah An-Naml. Ratu Bilqis itu kan ketika ngajak rapat para punggawa kerajaannya, dia mengatakan bahwa innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Para raja itu biasanya kalau masuk sebuah negeri ngerusak dan akan membuat masyarakatnya jadi hina. Itu kan gara-gara dia takut dengan suratnya Nabi Sulaiman kan. Ini raja nih. Ini kalau datang pasti ngerusak di kita. Lihat penutup ayatnya. Itu kalimatnya Bilqis. Tapi penutup ayatnya lihat. Allah berfirman, "Wa kadzalika yaf'alun." Kata Allah, benar, memang begitu biasanya. Biasanya mereka berbuat. Ya subhanallah, Allah membenarkan kalimatnya orang musyrik. Kalau memang benar oleh Islam dibenarkan. Muslim itu Masya Allah. Ya, itu karena itu ajaran Quran. Jadi bukan cuma anti ya itu. Tapi Anda harus tahu, Nabi tidak sibuk mendiskusikan sistem, aturan, atau apapun konsep dari Persia dan Romawi. Karena Islam punya konsep sistemnya. Kita insya Allah akan bicara di lepas dulu insya Allah nanti. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah kita lanjutkan teman-teman. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kita yang kedua ini akan bicara tentang bagaimana generasi itu dididik. Semua cerita di depan tadi itu bagaimana produk generasinya di peradaban. Maka seperti apa mendidiknya. Dan teman-teman di awal saya ingin sampaikan begini. Disebutkan di dalam sejarah bahwa nabi-nabi itu punya pekerjaan berbeda-beda. Pekerjaan untuk nyari penghidupan. Disebutkan kalau Nabi Adam itu bertani. Itu bumi sedang baru-baru luar biasa ya. Nanti ada Nabi Idris yang
Beliaulah yang pertama kali membuat baju, menjahit baju. Jadi baju kayak kita sekarang ini, antum tahu kalau baju dulu kan cuma dilipat-lipat kayak orang umroh itu, ya, maka dijahit itu oleh Nabi Idris alaihissalam. Nabi Dawud alaihissalam itu ahli besi dan beliau, walau beliau raja, beliau tidak ngambil gaji dari posisinya sebagai raja, tapi beliau mencari uangnya dengan cara membuat baju besi untuk perang. Karena Allah memberikan kelebihan pada Dawud, wa alanna lahul hadid. Kami buat menjadi meleleh besi di tangan Daud. Begitu seterusnya, Nabi Nuh umpamanya, Nabi Nuh itu an-najjar. Najjar itu memang ahli dalam masalah perkayuan. Makanya beliau membuat kapal itu tidak sembarang. Tidak sembarang, itu membuat kapal yang daya tampung dan ketahanannya di atas gelombang yang sebesar gunung, itu nggak sembarang. Itu perlu orang ahli. Saya belum lama mengisi kampus perkapalan, ya, dan saya tanya kepada itu ada dosen-dosen mahasiswa. Saya bilang, kayak apa ketahanan kapal yang menghadapi hantaman ombak setinggi gunung? Karena Quran mengatakan setinggi gunung. Mereka bilang, wah itu kapal nggak sembarang, ya. Bisa bayangkan kemampuan Nabi Nuh alaihissalam, karena beliau punya kemampuan an-najjar, ahli dalam masalah perkayuan. Nabi Muhammad pedagang, tujar, tajir, beliau pedagang. Berbeda-beda pekerjaan itu, tetapi mereka semua punya pekerjaan yang sama, yaitu sebagai guru. Semua nabi adalah guru untuk umatnya. Maka pendidikan itu dengan tugas sebagai guru, sebagai dosen, orang tua yang mendidik, bapak ibu guru, bapak ibu dosen, itu adalah merupakan pekerjaan yang paling utama, berpusarnya di situ sebenarnya. Maka jangan heran kalau di dalam peradaban Islam dulu gaji tertinggi itu adalah guru. Wajar kan? Wajarlah. Karena tidak ada para ahli di berbagai bidang itu kecuali adanya guru yang melahirkan, normal lah. Gitu ya. Kalau mereka dapat penghargaan tertinggi. Gitu ya. Lihat bagaimana Islam memberi penghargaan sesuai dengan fungsi. Ya. Saya tidak tahu kalau di sini. Jadi kalau di Indonesia agak mengenaskan ya. Baik. Kemudian yang mau saya sampaikan sekarang ini adalah bagaimana mendidik itu ini cocok untuk kita secara pribadi di rumah masing-masing atau kita membuat lembaga pendidikan. Karena dalam Islam tadi saya katakan, zaman Nabi itu bisa jadi hanya aktivitas yang sifatnya kecil, tapi begitu berjalan dia menjadi sebuah sistem besar. Ya, nanti saya akan bercerita sampai tema lembaga pendidikan. Bagaimana pendidikan sampai menjadi sebuah lembaga pendidikan dalam sejarah Islam. Baik, teman-teman rahmati Allah. Atau saya ingin bicara dari akhir deh. Saya bicara dari akhir. Puncaknya akhirnya. Kalau kita baca di berbagai literatur tentang tarikh al-madaris, sejarah madrasah. Ada juga buku tentang tarikh al-madaris, juga ada. Sebutan madrasah itu dulu bukan hanya untuk level seperti kita pahami. Kalau di negara-negara Islam, di Indonesia itu madrasah itu biasanya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, atau madrasah ada yang mutawassithah, ada yang sanawiyah dan seterusnya. Madrasah itu di dalam Islam dulu adalah merupakan jenjang setelah jenjang dasar. Jenjang dasar. Jadi jenjang dasar itu dulu disebutnya dengan kutab, jamaknya al-katatib. Kemudian setelah itu madrasah. Jadi jenjang Islam itu cuma 2 di dalam Islam itu. Kalau Arabnya tulisannya gini, ini ada al-kutab, gitu ya.
Al-Kutab, kemudian ada Al-Madrasah. Jamaknya madaris. Ini jenjang dasar nih. Dia jenjang dasar dalam Islam yang dulu biasanya ini hanya kurang lebih sekitar 5 sampai 12 tahun. Setelahnya 12 ke atas gitu ya. 12 ke atas itu namanya madrasah. Sehingga dulu universitas itu ya madrasah. Madrasah Tibbiyah, itu madrasah Tibbiyah itu fakultas kedokteran. Namanya madrasah Tibbiyah, gitu ya. Atau kalau kampus besarnya madrasah dulu ada kampus pertama di muka bumi ini, ada yang diakui oleh UNESCO. UNESCO menyampaikan bahwa universitas pertama di dunia itu adalah Jami' Al-Qarawiyyin. Jadi UNESCO mengakui itu ya, Jami' Al-Qarawiyyin. Di kota Fes, Maroko. Maroko. Madrasah namanya, Madrasah Qarawiyyin. Itu universitas. Ya, nanti dan saya sudah kalau di mengajar kemarin saya sudah sampaikan di sebagian. Jami' itu arti sebenarnya masjid jami' itu. Kan kita suka nyebut masjid jami'. Itu jami' itu masjid. Masjid jami'. Ada masjid biasa, ada masjid jami'. Masjid jami' itu adalah masjid yang dipakai buat Jumatan. Gitu. Jadi sholat 5 waktu plus Jumatan. Karena ada masjid yang tidak dipakai Jumatan. Karena dulu tata kotanya, Umar dulu memberikan surat perintah, karena negeri Islam sudah mulai luas, memberikan surat perintah kepada para pemimpin di berbagai tempat. Abu Musa al-Asy'ari di kota Basra, Sa'ad bin Abi Waqqas di kota Kufa, kemudian nanti ada berbagai sahabat di negeri Syam dan segala macam. Perintahnya adalah buatkan masjid-masjid di setiap suku. Di setiap kabilah-kabilah, suku-suku buatkan masjid-masjid. Tapi kalau Jumatan mereka harus ke kota. Kumpul di masjid jami'. Nah, itu ya. Jadi supaya muslimin ada pertemuan, bertemu dengan saudaranya, saling bertatap muka. Jadi teman-teman Jumatan itu memang fungsinya itu, salah satu fungsinya ya. Emang itu. Dan artinya bukan sembarang, bukan asal orang pengen bikin masjid gitu, nggak gitu. Dulu tertata. Jadi suku ada masjid supaya nggak jauh kalau sholat 5 waktu. Oke, tapi kalau Jumatan mereka harus bergerak ke tengah kota, masuk ke kota, di sana ada masjid jami'. Dan itu konsep Nabi dulu. Konsep Nabi dulu juga gitu. Nah, Jami' Qarawiyyin ini adalah universitas. Memang aslinya masjid, dan supaya antum tahu, makanya nanti di dalam bahasa Arab menjadi jami'ah. Jami'ah itu artinya universitas. University apa artinya? University apa artinya? Oh, ini kumpul. Jami' itu ngumpul. Memang Jumatan itu buat ngumpulin. Jadi memang tidak bisa dibahasakan hari ini. Justru itu bahasanya nurut Islam ini. Ya kenapa dinamakan jami'ah kok ngumpul? Apa cuma sekedar kumpul? Bukan kumpul-kumpul. Karena idenya awalnya adalah masjid. Di masjid itulah dibuat kelas-kelas kampus. Disitulah berbagai pakar mengajarkan di kelas-kelas masjid. Ya. Dan kemudian ini akhirnya menjadi jami'ah namanya. Ya. Teman-teman, ini nanti juga konsep sangat mendasar. Ini juga menentukan kualitas, nggak sembarang. Walaupun ini terlihat ini adalah sistemnya, tapi ini berhubungan dengan kualitas. Antum tahu, contoh Jami' Qarawiyyin atau manapun lah. Ini lebih tua dari Al-Azhar. Lebih tua dari Al-Azhar, jauh lebih tua dari Al-Azhar ini. Nanti baru ada Al-Azhar, ada berbagai macam kampus-kampus Islam. Ini teman-teman, bukan hanya kampus loh. Bukan hanya universitas tempatnya ilmu. Negara itu kalau mereka perlu membuat kebijakan sangat penting, seperti tentang masalah keamanan, perdamaian, atau perang, itu datang ke sini. Mereka harus datang ke sini, harus bertemu dengan kalau sekarang dengan rektornya, dulu Syekhul Madrasah dulu, dengan rektornya, untuk berdiskusi dan minta saran serta persetujuan. Baru negara bisa ketok palu. Itu dulu aturan Islam. Oke. Lebih dari itu, ini menarik nih. Lebih dari itu,
adalah kalau negara sedang kesulitan pendanaan, mereka datang ke sini. Apa itu? Ngutang. Berhutang. Sehingga negeri Islam tidak perlu hutang kepada musuhnya. Apa artinya? Ini tempat uang ini, Pak. Loh, padahal sekolahnya gratis. Bang ya, sekolah gratis, tadi saya sudah bilang, gaji dosen, gaji tertinggi, itu 2. Tapi mereka punya uang sangat melimpah yang kalau negara perlu dana, maka datang ke situ untuk berhutang. Tahu cara sistemnya? Ya. Ini ada konsep sangat menarik, tapi ini bukan waktu kita. Saya lebih suka nanti bicara karena ini di yang lain berbeda. Nanti kita akan bicara mendidiknya. Itu wakaf produktif. Wakaf produktif. Ini pembahasan besar sendiri yang ini jawaban. Ya, tentu saja ada donasi, tapi donasi ini bukan jadi sandaran sistemik. Dia nggak bisa jadi sandaran kokoh. Nah, donasi itu lemah banget. Ya, sebesar apapun kalau donasi itu lemah. Tapi Islam memiliki sistem namanya wakaf produktif dan ini ada ilmunya besar sekali di sini dan inilah yang membuat sekokoh itu. Sehingga satu, pendidikan itu bukan bisnis. Nggak ada dalam Islam pendidikan nyari duit. Saya buka sekolah supaya saya punya keuntungan dengan buat sekolah ini, nggak ada. Pendidikan itu pengabdian, bukan profit. Pengabdian. Nanti beda, teman-teman. Dari ruh itu, hasil ke anak didik akan berbeda hasilnya. Jelas berbeda. Ini kalau saya cukup waktu saya akan urai. Dari sini kemana larinya? Kenapa sampai berpengaruh pada kualitas? Ini ada. Ya. Jadi dia bukan bisnis. Dan benar bahwa yang kedua pendidikan itu untuk semua. Kan si kaya masuk, si miskin masuk, ya kan nggak ada masalah. Tinggal masuk saja. Dan yang ketiga, ternyata tombol negara itu on off-nya di kampus. Perang, klik perang. Damai, klik damai. Dana, klik dana gitu ya. Itu on off-nya di kampus. Anda bisa bayangkan itu. Oke. Kalau antum serius tentang pendidikan, yuk antum berpikir sebesar ini, yuk bareng-bareng yuk kita berpikir nih. Ini amal besar. Kebayang antum? Ya, jangan nanggung. Orang-orang kayak antum semuanya jangan nanggung. Tugas besar. Oke. Ini satu tentang lembaga, satu lagi tentang ilmuwan yang tadi saya bilang, sebelum nanti kita bicara teknis tentang didiknya. Satu lagi tentang ilmuwannya. Para ilmuwannya yang tadi sudah saya katakan. Ini kalau ini adalah dari sini mulai ya, di sini startnya. Orang belajar ilmu, begitu dia belajar ilmu gitu, di atas itu makin banyak ilmunya yang dimiliki. Jadi sini ada banyak ilmu dimiliki. Inilah yang di dalam bidangnya lain-lain. Kalau fakultas ini beda-beda fakultas hari ini. Jadi ini multifakultas. Satu orang punya keahlian multifakultas. Itulah mengapa dalam Islam ada sebutan namanya al-allamah. Al-allamah itu dalam bahasa Arab bentuk mubalaghah dari kata alim. Kalau alim orang alim, tapi allamah itu orang sangat alim. Hari ini kalau gelar kampus tertinggi profesor kan? Oke, profesor. Profesor itu kan antum tahu, kalau ini ada satu ilmu di sini, maka subnya ilmu di sini jadi profesor ini sama kan, betul? Ini satu fakultas nih, fakultas. Jadi dia hanya ahli di sini. Bukan begitu? Betul ya? Betul dokter ya? Oke. Jadi hasil akhirnya sudah berbeda. Terus kita nanya, apa bisa dikembalikan? Loh, kenapa tidak? Loh, apa waktunya cukup? Nah itu, kita akan lihat nanti di mana efektif dan produktifnya muslimin dengan usia anak-anaknya. Karena masalah kita nanti, masalah dari mulai langkah yang paling dasar. Itu menjadi masalah. Sehingga nggak sampai, ini nggak akan sampai. Ini aja ngos-ngosan ya kan.
Iya. Oke ya, gitu ya, teman-teman. Nah, ini saya bicara dari akhir, produk peradabannya antum sudah tahu. Produk peradabannya antum lihat yang tadi saya cerita banyak tentang. Oke. Pertanyaan kita mulai dari sangat dasar tentang bagaimana pendidikan itu. Bagaimana mendidiknya. Saya ingin mulai dari yang, karena semua hal dalam Islam itu ngacunya kan ke Rasul. Nggak ada yang lain kan? Ngacu ke Rasul SAW. Rasulullah SAW, jadi waktu tugas Nabi adalah tugasnya mengembalikan cahaya Allah di bumi dan menghapus gelapnya jahiliyah. Nabi nggak mungkin sendiri, maka Nabi mendidik para sahabatnya. Baik, mendidik sahabat, ya sudah, adanya siapa? Ya adanya itu Abu Bakar, Umar, ya kan? Sebelum Umar malah sebelumnya ada Abdurrahman, ada Utsman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, ada Talha, ada Zubair, nanti masuk Umar dan seterusnya. Bahkan ada yang levelnya adalah level budak kayak Bilal, mantan budak, ya kan, kayak Bilal, orang miskin kayak Ammar bin Yasir dan keluarganya, dan seterusnya. Nah, itu yang ada. Cuma itu yang ada tuh. Mana masyarakat Arab, kan antum tahu, masyarakat Arab dikenal sebagai masyarakat yang ummiyin. Masyarakat yang tidak bisa baca tulis. Sudah, gimana terusan? Masyarakat baca tulis saja tidak bisa, tugasnya sebumi. Jadi sebenarnya tugas kita hari ini bukannya lebih mudah. Antum udah pinter-pinter. Betul? Antum sudah lebih dari, bukan pembahasan buta huruf. Masyarakat Arab buta huruf. Huwallazi ba'atha fil ummiyin rasulam minhum yatlu alaihim ayatin dan seterusnya. Masyarakat ummi jadi disulap. Jadi kayak sulap memang, Pak. Disulap tiba-tiba menjadi pemimpin bumi. Ya. Maka Rasul. Nah, saya coba ingin mudahkan nanti sebagai kunci untuk supaya Bapak Ibu bisa melanjutkan. Rasul SAW mendidik sahabat pakai kurikulum apa? Nabi punya kurikulumnya apa? Quran. Selain Quran, ada yang lain? Apa lagi? Kurikulumnya apa? Kan kalau kita kurikulumnya banyak banget kurikulumnya. Kurikulum Australia, kurikulum Cambridge, kurikulum Indonesia, kurikulum Saudi, kurikulum Mesir, kurikulum banyak kurikulum kita. Apa lagi kurikulum lain? Quran. Kan itu dengan Quran kan? Nabi kurikulumnya apa lagi? Lihat teman-teman, sampai kita aja nggak tahu kurikulumnya apa. Memang nggak ada kurikulum memang, sudah nggak ada lain memang. Memang tidak ada lain. Yang satu lagi adalah yang kalau sunnah itu hadis Nabi SAW, sunnah itu adalah ini bimbingan Allah melalui Jibril langsung ke Rasul tapi tidak masuk dalam ayat. Maksudnya tema sunnah. Nanti oleh ulama akan digali dengan berbagai macam ilmu alat, keluarlah berbagai macam ilmu yang tafsir fikih, melahirkan berbagai ilmu alat usul fikih, qawaid fiqhiyah, usul tafsir, ulumul Quran, segala macam. Ya. Nah, saya ingin bicara tentang Quran supaya tahu urutan pendidikan. Karena teman-teman, yang suka kita lupa adalah masalah dua hal. Satu, urutan. Dua, tahapan. Urutan itu artinya berurut. 1, 2, 3. Tahapan itu artinya Anda nyicil. Dia bertahap, ilmunya bertahap. Sepotong sampai lengkap. Kalau di kampus kita, di sekolah kita udah biasa dengan ini. Tapi tiba-tiba begitu kita belajar agama kita, nggak pakai aturan ini. Betul apa enggak? Antum ngaji di masjid, di surau kita, di Westall, di apa tadi? Baitul Ma'mur, di manapun masjidnya. Seringkali nggak pakai kurikulum, nggak pakai ini. Maka duduk aja kan ngaji, dengerin habis itu pulang. Dengerin pulang. Ustaznya terserah nyampein apa. Atau umpamanya nyampein ilmu apa. Tidak ada urutannya. Tidak ada tahapannya. Padahal kalau di sekolah, di kampus ini, semua ada urutannya. Umpamanya orang belajar ilmu matematika. Gitu ya, ilmu matematika. Ada urutannya apa enggak? Jelas lah. Kelas 1 SD belajar apa, kelas 2 belajar apa, terus sampai universitas nanti belajar apa, semester 1, 2, dan sampai selesai. Sampai nanti dia menjadi pakar matematika, bidang profesor matematika. Kan begitu kan, berurut gitu. Tiba-tiba kita tidak itu, padahal Quran sangat sistematis.
Nanti kita akan lihat sistematika Quran. Ya, Quran sangat sistematis. Ya, nanti kita akan coba lihat. Oke, ini urutan. Tahapan juga sama. Tahapan itu kan juga sama. Dan itu juga sunatullah kehidupan. Anak-anak kita semua dulu waktu tidak langsung lari kan. Belajar duduk, bahkan belajar miring-miring dulu, belajar duduk, kemudian belajar jalan terjatuh-jatuh, baru lari. Baru kita kokoh bisa lari luar biasa. Begitu tahapannya. Belajar kan juga begitu. Dalam Islam juga gitu. Lah bayangkan kita ngaji tiba-tiba ulama berbeda pendapat. Pusing lah. Paham ya teman-teman? Tidak efektifnya kita dalam kurikulum agama itu membuat berantakan dan tidak tercapai tadi yang saya bilang tentang al-alama tadi itu. Karena nggak sistematis belajar kita. Ya, sudah ya? Oke. Quran ini teman-teman. Quran ini para ahli Quran menyampaikan bahwa kalau urutan turun, ini 0, ini di Mekah ya, bersama Nabi SAW. Kemudian ini 13 tahun di sini. Kemudian ini Nabi SAW wafat. Ini saya kasih namanya. Ini hijrah. Ya, ini Madinah. Ini Mekahnya. Itu. Ini 13 tahun, ini 10 tahun. Quran turun sepanjang ini, bukan begitu? Yuk kita lihat. Kita lihat bagaimana sistematika yang luar biasa untuk membangun generasi, didik generasi. Dan ini harus kita pakai. Kalau mau betul dalam pendidikan rumah kita, lembaga pendidikan kita harus pakai kurikulumnya. Ada buku bagus. Bagus banget bukunya. Penulisnya seorang dosen masih muda, seorang doktor, dosen di Riyadh, setahu saya, ya di Riyadh. Orang Yaman, saya komunikasi dengan beliau karena saya waktu itu nanya bukunya, karena beliau nulis buku yang menarik buat saya. Judulnya Kaifa Yubarmijul Qur'anul Hayah. Kaifa Yubarmij Al-Qur'an Hayah. Bagaimana Quran memprogram kehidupan. Itu buku jilid pertamanya waktu itu saya dikasih oleh beliau. Karena itu, buku beberapa jilid itu, beliau sebagai seorang ahli beberapa ilmu, beliau mengkaji Quran berdasarkan urutan turun. Quran itu kan ada 2 urutan. Ya, untuk memahami nanti ya. Quran itu kan ada 2 urutan. Ada urutan turun, ada urutan mushaf. Ya. Urutan mushaf itu yang kita punya ini. Kalau kita baca Quran kan pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran itu urutan mushaf. Tapi urutan turun kan tidak itu urutannya. Betul ya? Yang pertama turun surat Al-Alaq kan gitu ya. Yang kedua turun nanti surat ulama ada kalau riwayat Ibnu Abbas ada Al-Mudatsir, Al-Qalam, Al-Mudatsir, Al-Muzammil, Al-Fatihah. Al-Fatihah malah yang kelima. Gitu. Ya, itu urutan turun. Nah, kalau urutan mushaf sudah banyak tafsirnya. Hampir rata-rata tafsir itu urutan mushaf. Ya kan betul ya? Buku tafsir kalau antum buka, nah, beberapa ulama termasuk beliau ini menulis tafsir berdasarkan urutan turun. Lihat salah satu hasilnya. Teman-teman. Ternyata berdasarkan urutan turun itu ternyata ajaibnya dia terbagi 3. Hasilnya terbagi 3. Hasil yang pertama, karena awalnya beliau mengkaji dari mulai Al-Alaq itu dikaji isinya terus ditulis. Begitu sampai surat yang ke-38 turun. Ya, ke-38. Masuk ke 39 dia berhenti. Karena kok berubah rasanya. Nah ya, sudah berubah nih rasanya. Temanya kelihatan sekali berubah. Maka diberhentikan di 38. Terus begitu dicek masuklah nanti beliau ke 39 dan seterusnya. Begitu dianalisa ternyata, subhanallah, bukankah 38 itu kurang lebih sepertiga? Betul nggak Pak? Betul nggak? Betul ya? 114 surat. Maka kemudian beliau simpulkan, beliau bilang ternyata, ini juga kejutan, karena beliau juga tidak pernah menduga itu. Begitu dicek, ternyata Quran itu sepertiga. Sepertiga pertama isinya adalah islahun nafs.
Islahun nafs. Perbaikan individu. Jadi 38 surat itu isinya, pokoknya diperbaiki dari semua sisi. Pribadi-pribadi perbaiki dulu. Sepertiga yang kedua, kata beliau ternyata isinya adalah islah al-mujtama'. Sosial. Setelah individu kumpul jadi diperbaiki sosialnya. Oke. Terus kemudian beliau bilang, waktu jilid pertama itu bukunya belum selesai. Yang saya baca itu bukunya belum selesai semua. Beliau bilang, mudah ditebak bahwa yang ketiga adalah islah ad-daulah. Perbaikan negara. Sangat sistematis, teman-teman. Begini, bukan tidak boleh kita ngurus negara. Ayo, itu tugas kita semua. Tapi maksud saya, kalau mau maksimal, pasti urutannya harus pakai ini. Harus pakai ini. Makanya siapkan generasi ini supaya kita perbaiki sosialnya. Setelah itu negara kita perbaiki dengan didikan-didikan tuh, ya. Oke. Nah, ini nggak nyaman ya caranya. Gini. Ini urutan turun. Kemudian, teman-teman, saya bicara di sini sekarang. Di sini ini Mekah, kemudian Nabi hijrah, kemudian Madinah, 13 dan 10. Para ahli ilmu mengatakan ini namanya Makkiyah. Dan ini namanya Madaniyah. Nah, ayat surat yang turun Makki, yang disebut surat Makkiyah atau ayat Makkiyah, ayat atau surat Madaniyah itu karakternya sangat berbeda. Dari mulai isi sampai metodologi. Cara Quran menuturkannya segala macam berbeda. Itu semuanya jadi konsep pendidikan harusnya. Saya kasih contoh, sedikit contohnya. Nanti antum pelajari ya, Makkiyah, Madaniyah antum harus pelajari. Saya kasih contoh. Makkiyah, contohnya begini. Surat-surat Makkiyah, surat Makkiyah itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan surat Madaniyah. Makkiyah lebih banyak dibandingkan Madaniyah. Tapi surat-surat Makkiyah ayatnya pendek-pendek. Tak 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 pendek-pendek. Suratnya banyak tapi pendek-pendek. Tak 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 tak. Surat Madaniyah itu suratnya sedikit tapi ayatnya panjang-panjang. Ya. Paham teman ya? Itu kan yang diajarkan Nabi itu kan. Nabi terima wahyu, diajarkan ke sahabat. Sini duduk sini. Dapat lagi, diajarkan lagi gitu. Maka itu metode bahwa di dasar pendidikan dasar itu bisa jadi memang usianya masih kecil, atau pendidikan dasar itu memang untuk orang yang baru kenal Islam walaupun sudah tua. Yang dasar kan umurnya sudah lumayan, ilmu umumnya profesor, syahadat baru kemarin. Ya kan dari nol. Itu. Teman-teman, itu belajarnya nggak bisa panjang-panjang. Panjang itu nggak bisa. Dia sedikit tapi harus sering. Tak 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 tak. Itu yang bikin jadi. Sedikit tapi sering. Plak plak plak. Ini menyiapkan. Ini contoh metodologi ya. Ini nggak sembarang. Jadi kalau tiba-tiba kemudian langsung panjang gitu ya. Anak kecil-kecil sudah disuruh sekolah. Begitu sekolah panjang sekolahnya. Dari pagi sampai sore baru pulang. Masih kecil-kecil. Lihat, ini metodologi betulan, pendidikan. Dia mesti sisi tapi sering. Ya. Itu contoh tema Makkiyah Madinah. Ini dibahas dalam Ulumul Quran. Ini nggak sulit ilmunya, mudah banget. Saya cuma kasih contoh saja, karena nanti saya akan masuk ke konten. Ini Makkiyah Madaniyah ini, ketika kita masuk, kita akan ketemu hal yang lain. Saya kasih contoh satu lagi. Temanya. Contoh tema. Temanya, kita semua tahu, Makkiyah itu membangun pondasi generasi. Madaniyah itu sudah bangunan atasnya. Pondasinya apa? Pondasinya akidah dan akhlak. Di sini sudah bicara hukum.
Yuk, kita lihat prakteknya. Praktek simpelnya kita lihat. Kebayang nggak? Mengapa banyak anak-anak muslim yang dari kecil diajari sholat, yang dari kecil dibimbing sholat, sampai besar masih sulit kesadaran sholatnya? Betul? Sholat itu hukum atau akidah atau akhlak atau apa? Hukum. Di dalamnya ada akidah ya, tapi dia hukum. Betul? Hukum itu berat, Pak. Walaupun nanti sholat itu turunnya di sini, menjelang hijrah sini. Walaupun nanti ada sholat di awal sini, itu sholat tahajud, tapi sholat wajib itu nanti sini menjelang hijrah. Dia hukum, apalagi yang lain. Berat, puasa Ramadan. Puasa Ramadan turun di sini, di Madaniyah. Kenapa hukum? Bagaimana Anda mau membangun generasi peradaban menjulang tinggi, pondasinya rapuh, bangunannya ambruk lah. Nah, masalah di kita adalah anak tuh kita kasih Islam itu yang semuanya beban. Hukum. Ayo sholat, ayo puasa, ayo ini. Semuanya hukum itu. Berat, Pak. Pondasinya belum dibuat. Makanya tidak pernah ada kesadaran mereka. Yang dibangun ini, ada akidah, ada akhlak. Di sana ada kecintaan, di sana ada kekaguman, di sana ada kesadaran, di sana ada Allah, di sana ada surga, di sana ada neraka, dan seterusnya gitu ya. Di sini tempatnya. Nanti kita bicara lebih detail. Nah, jadi kegagalan kita adalah ini tidak sanggup kita. Makanya kalaupun kita didik mereka ya bangunannya paling bangunan biasa aja. Tapi kalau Anda ingin bangunan yang menyapa awan, gitu ya, kalau mencakar langit gak enak ya kan. Masa antum langit cakar. Kalau bangunan yang menyapa awan, gitu ya, maka pasti pondasinya luar biasa. Gak mungkin enggak. Dan itu begitulah generasinya itu, ya. Baik, nanti di sini pondasinya apa dan seterusnya nanti kita lihat. Paham sih teman-teman ya? Jadi ini Quran itu begitu berurutnya, sistematikanya dengan cara yang seperti itu. Dan sehingga nanti kalau sudah ini siap di sini, maka begitu masuk ke tema hukum, apapun itu, bahkan sampai mengorbankan jiwa jihad, mereka korbankan jiwa dengan senyum. Padahal kita ini teman-teman bisa korban apa saja asal jangan nyawa saya. Betul kan? Oh iyalah. Mana? Kalau korban duit saya bisa cari lagi uang. Betul kan? Saya korban apa? Bisa saya cari lagi. Tapi nyawa nggak ada yang jualan. Nggak bisa. Makanya bayangkan ada generasi yang mengorbankan nyawanya dengan senyum. Itu Islam tuh, Pak. Kayak begitu itulah dulu yang Khalid waktu kirim surat ke Persia. Bahasanya gitu. Saya bawa pasukan yang cinta mati sebagaimana kalian cinta hidup. Kan bingung jadi musuh, Pak. Dibunuh dia senang. Nggak dibunuh-bunuh kita, kan? Itu hebatnya Islam. Makanya kenapa tidak peradabannya luar biasa? Peradabannya luar biasa. Bukan bunuh-bunuhnya yang puasa. Bukan. Islam, nanti saya bilang di depan tadi, Al-Fath membuka. Ya, itu karena ada pondasi yang sangat kokoh. Apalagi cuma berkorban ngasih uang saudaranya itu simpel banget, Pak. Nggak ada. Hitungan 2,5% itu hitungan minimalis itu. Hitungan 2,5% itu hitungan minimalis. Mana ada orang Islam kaya dulu cuma 2,5% zakat tok wajib itu nggak ada. Dalam sejarah peradaban Islam nggak ada itu, Pak. Orang-orang peradaban dulu itu kalau memberi uang saudaranya nggak pakai hitungan. Nah, kalau yang punya dia saja dia berikan ke orang lain, maka setidaknya itu menjadi sebuah jaminan bahwa dia tidak mengambil haknya orang lain. Paham? Yang saya punya saja saya kasih ke antum. Masa saya ngambil punya Anda? Saya punya, saya kasih Anda. Makanya tema maling, korupsi, ya, nggak main. Nggak masuk itu. Jadi tentunya. Jadi itu semua bangunannya ini dulu. Ini bisa dijalankan. Tapi tanpa ini mesti ada roda yang macet. Saya kasih contoh praktek hari ini. Contohnya. Umpamanya tentang di dunia hari ini, bahkan ini jadi rebutan. Di antara yang berebut, yang pengen sekali adalah Inggris. Inggris itu ingin menjadi ibu kota Islamic banking. London itu ingin sekali menjadi ibu kota Islamic banking. Rebutan dengan Malaysia juga termasuk ikut merebut dan seterusnya. Timur Tengah juga.
itu keuangan, ya. Keuangan itu berarti tema hukum di sini. Ini bisa dijalankan. Tema muamalah itu kan bisa dijalankan oleh siapapun kan. Orang kafir pun bisa menjalankannya. Tapi teman-teman, karena ini tidak terpisahkan oleh yang ini, maka pasti ada roda yang macet. Saya kasih contoh roda macet. Ini Islamic banking. Jadi macet, betul-betul macet. Kenapa? Untuk menjalankannya perlu ini, akidah sama akhlak ini. Saya kasih contoh. Orang berhutang ke bank. Datang ke bank berhutang. Kemudian waktunya dia membayar cicilannya, dia tidak sanggup bayar. Kan? Apa yang dilakukan oleh bank? Sebelum sita. Denda. Denda, betul? Denda, itulah riba jahiliyah. Nabi SAW dulu, di orang-orang jahiliyah dulu, riba jahiliyah itu aslinya adalah imma an taqdi wa imma an turbi. Kamu bayar utangmu atau kamu kena denda. Itu asli riba jahiliyah. Asal riba jahiliyah itu ya aslinya. Ya, kalau kita tahu riba jahiliyah itu aslinya. Maka itu kan dihindari oleh Islamic banking. Gimana caranya tapi? Wong ini duit ketahan di dia. Akhirnya kan sulit dijalankan. Kalau orang kafir sulit karena berhitung. Lah ini gimana? Uang tertahan sekian di dia, macet. Kredit macet ini. Dan seterusnya. Anda tahu Quran ngajari apa? Surat Al-Baqarah. Itu bicara akidah. Nggak jalan. Ini pasti rodanya nggak jalan. Quran mengatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau betul orang itu kesulitan, maka Anda harus memberi tunda sampai dia lapang. Rugilah bisnis. Ya kan? Maka saya bilang, mesti macet. Mesti ada roda yang macet. Kenapa? Muslim bisa menjalankan ayat itu karena dia ingat umpamanya janji Rasul. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah akan membantu hamba sepanjang hamba masih mau bantu saudaranya. Itu kan perlu keyakinan, Pak. Nggak bisa, mesti macet itu. Sistem itu pasti macet. Makanya antum cek deh di Indonesia dan di banyak negara juga. Itu qardun hasan, pinjaman tanpa bunga, pinjaman tanpa keuntungan, ya pinjaman satu balik satu gitu ya. Itu prosentase di Islamic banking kecil banget. Kecil banget lah. Mereka akan pikir lah, ini gimana kalau kita tidak ada keuntungannya, gimana memutar lembaga ini? Karena tadi teman-teman ya, masih ada roda yang macet. Dan satu lagi memang karena sistem belum utuh, jadi kemudian pasti macet. Oke. Nah ini contoh makiyah madaniyah. Satu lagi, ini penting sekali. Satu lagi, teman-teman. Para ulama memberikan catatan penting. Kisah umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad yang ada di Quran. Jadi Quran itu teman-teman ada dibagi 3. Ada sepertiganya adalah sejarah, sepertiganya adalah akidah, dan sepertiganya adalah hukum. Atau bayangkan ini sepertiganya sejarah. Nah, sejarah yang kisah umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad semuanya turunnya di sini. Oke, dapat ya? Dapat sesuatu nggak? Apa? Dapat apa? Untuk kita hari ini apa yang dilakukan? Atau punya kesimpulan apa? Ini, coba data ini apa kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya apa? Nah, atau apa? Nah, ini konsep teman-teman. Konsep mahal, mudah tapi istimewa. Karena karakter konsep Islam itu mudah, hasilnya istimewa. Nggak rumit. Konsep Islam itu nggak ada yang rumit. Dan itu janji Allah dan Rasulnya. Ya, lihat. Saya bilang ya, Quran ini sepertiganya sejarah. Bahkan lebih sebenarnya. Karena kalau untuk kita, kisah Nabi Muhammad pun sudah jadi sejarah kan. Kalau zaman Nabi turun kan itu belum jadi sejarah. Karena itu peristiwa hari itu. Tapi buat kita hari ini sudah masa lalu, itu sejarah.
Tapi kalau sejarah umat terdahulu itu kurang lebih sepertiga itu, para ulama mengatakan itu turunnya Makkiyah. Semua turun di sini, 13 tahun itu. Bayangkan sepertiga Quran, padahal yang turun di sini, ini kan sepertiga Quran ini, turunnya semua di Mekah ini. Maka bisa terbayang bahwa Mekah ini 13 tahun itu diguyuri oleh kisah sejarah. Ayat itu turun kisah semua. Antum tahu? Maka itulah kurikulum dasar. Sejarah. Saya mau tanya sekarang. Hari ini di pendidikan kita, sejarah dapat berapa persentasenya? Ya? Sedih, Pak. Tahu ya, itu ya? Jadi, gini, sejarah itu pelajaran paling gampang dan paling enak. Paling enak. Kita nggak pakai pusing-pusing berpikir, ya kan? Senang diceritain orang gitu. Semua orang senang. Anak kecil sampai orang tua senang. Kalau main sejarah. Itu adalah pelajaran yang ringan, mudah, ringan. Tapi dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena sejarah inilah yang digunakan untuk menanam pondasi ini. Sudah paham sekarang? Paham tujuan sejarah? Sekarang yang di sini? Jadi teman-teman harus punya target. Oke ya? Tum kantong itu sejarah. Oke, sejarah Islam. Sejarah Islam itu diguyur di sini, di Makkiyah ini, targetnya kan untuk bangun pondasi ini. Jadi akidah dibangun dengan sejarah, akhlak dibangun dengan sejarah. Bisa caranya? Bisa lah ya, antum nggak usah saya jelasin lagi, bisa lah ya. Bagaimana sejarah itu kalau dituturkan di siapapun, di anak kita, di anak didik kita, di siapapun, itu terbangun akidah dan akhlaknya. Paham? Oke. Nah, ini teman-teman, yang itu satu, itu sejarah bahwa ternyata dia menjadi kurikulum awal, kemudian dan ini targetnya adalah membuat menanamkan akidah dan akhlak. Jadi nanti teman-teman sudah tidak boleh lagi mengabaikan sejarah. Belajar sejarah itu dari mana? Belajar sejarah itu urutannya begini. Nabi Muhammad belajar sejarah apa tidak? Belajarlah, Quran semua sepertiganya sejarah kok. Quran sepertiganya sejarah. Nabi Muhammad belajar sejarah, ya. Maka sejarah pertama yang dipelajari Nabi adalah apa? Kisah-kisah dalam Quran. Ya? Satu, kisah dalam Al-Quran. Oke. Dua, yang kedua adalah kita akan harus belajar tentang dimulai dari orang terbaik, sirah nabawiyah. Sejarah Nabi Muhammad SAW. Sudah? Tiga, kita harus belajar tentang sejarah Islam, peradaban Islam. Maksud saya sejarah peradaban Islam. Setelah Rasul SAW, masuklah nanti ke dinasti-dinasti dari Bani Umayyah sampai terakhir Turki Utsmani. Oke. Yang keempat, jangan lupa bahwa kita tinggal di sebuah negeri. Kalau kita sebagai orang Indonesia, maka Anda perlu belajar sejarah Indonesia. Akhirnya terlewat loh teman-teman, sejarah Indonesia itu akhirnya kita tidak tahu dibohongi apa, gimana ceritanya, pokoknya belajarnya sudah nggak ngapa-ngapain gitu. Ya pelajaran sejarah paling nggak disukai, ya kan? Sudah paling tidak menarik, ujian paling horor, ya kan? Dan seterusnya. Bagaimana ceritanya itu? Ini kesalahannya memang fatal. Karena antum tahu bagaimana dikisahkan tuh enak didengar. Kemudian itu bahkan bisa mengaduk rasa, bisa membangkitkan kita, bisa menggerakkan kita gitu loh. Ya kan? Orang terbangun visinya, kuat keyakinannya, yang tadinya lemah bangkit lagi gitu. Itu dengan bertutur sejarah. Berarti kan ada yang salah pada kurikulum, ada yang salah pada pengajarnya. Itu. Paham ya? Ini teman-teman, kalau ini jadi kurikulum nih, pelan-pelan saja, nggak usah lengkap dulu.
Bahkan baru sampai nomor 1, nomor 2, itu antum sudah akan mulai melihat perubahan di generasi, di anak-anak. Pegang aja ya. Hah? Ada ini. Ada. Ada. Cek. Baik. Jadi 1, 2 saja kalau antum sudah teman-teman kalau pelajari, kemudian itu disampaikan dengan tapi pakai target ya. Bukan cuma orang bertutur, bercerita saja sudah mengubah itu. Dan itu tidak sulit. Saya kasih contoh prakteknya. Prakteknya sederhana banget. Ini pentingnya orang tua kalau sama anaknya juga bercerita, bertutur. Kalau ngobrol tuh ada yang dituturkan. Nanti sampai level tingginya gini. Kalau bertutur biasa ya, antum tahu cara berkisah ke anak-anak segala macam. Hasil akhir nanti. Saya kasih contoh, saya pernah umpamanya memberikan masukan tentang pendidikan di sebuah lembaga pendidikan. Ketika bicara tentang konsep pendidikan dalam Islam itu, kemudian karena sekolah itu sudah berjalan, kan tidak mudah mengubahnya. Sudah berjalan, muridnya sudah banyak, wah ini susah mengubahnya. Saya bilang gini, mulailah dari yang paling kecil sampai terlihat hasilnya. Karena kalau terlihat hasilnya, orang tua akan bertanya-tanya, bagaimana caranya? Nanti antum baru tawarkan yang berikutnya. Saya bilang saya tawarkan sesuatu yang tidak mengubah jam pelajaran, tidak mengubah pelajaran sama sekali. Simple, sederhana. Apa caranya? Ini. Gimana caranya? Gampang, saya bilang, gampang. Gini nih. Ini nggak ngubah apa-apa. Setiap jam pertama, ini gara-garanya karena sekolahnya nggak bisa diubah sistemnya. Kalau bisa diubah nggak begini caranya ya. Ini minimal banget ya. Saya bilang setiap jam pertama, ini sudah saya tuturkan, sampaikan di banyak sekolah. Siapapun yang memegang jam pertama, begitu gurunya masuk, dia mulai pelajaran, maka dia harus mulai dengan sejarah. 5 menit paling lama, jangan lama-lama. 5 menit, nggak usah lama 5 menit. Cuma, saya minta dibuat target. Contoh. Saya bilang umpamanya bikinnya per pekan. Dan ini umpamanya pekan 1. Pekan 1 targetnya umpamanya menanamkan cinta Rasul. Umpamanya gitu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, gitu ya. Oke, di sini kisahnya apa? Semua guru pekan itu targetnya cinta Rasul. Senin sampai Jumat umpamanya targetnya adalah anak punya cinta Rasul, kisahnya berbeda-beda. Gak usah panjang-panjang, 5 menit paling lama. Oke, antum boleh ulangi lagi pekan kedua. Masih cinta Rasul Pak, silahkan. Atau ganti lagi nggak apa-apa, pekan kedua. Oh, temanya umpamanya sabar. Gitu ya, umpamanya. Ini contoh-contoh aja. Sama begitu. Paham, teman? Sederhana banget. Anda cuma perlu nyari aja kisahnya. Cuma saya bilang, saya minta sejarah loh ya, bukan dongeng. Sejarah. Ya, bukan dongeng, bukan legenda apa. Sejarah. Dan alhamdulillah teman-teman, ini ada yang mencoba. Awalnya nyobanya gini. Nyobanya nggak begini dulu. Nyobanya itu kan di sekolah di Indonesia itu kan suka ada kayak upacara gitu ya. Upacara bendera apa gitu ya. Itu kan suka ada tausiahnya, atau kalau sekolah-sekolah Islam suka ada ikrar sebelum masuk. Setiap ikrar itu saja klasikal, karena kalau per kelas ini gurunya belum siap. Ya, nanti PR pendidikan memang gurunya. PR pendidikan di rumah memang kita orang tuanya. Ya, gurunya nggak siap. Ya udah, kalau gitu klasikal dulu, rame-rame di lapangan, setiap hari dituturkan sebelum masuk kelas 5 menit aja. Begitu dituturkan, teman-teman, saya beberapa bulan berikutnya nanti nanya lagi, gimana Ustaz perkembangannya? Dia bilang, perkembangannya ada 2, Ustaz. Yang satu, Ustadz yang kita tunjuk selalu, guru yang kita tunjuk selalu untuk berkisah, akhirnya diserbu anak-anak. Anak semua berkerumun di sekitar dia. Lah kita kan, wah lah ini beliau dikerumuni semua anak-anak. Karena beliaulah sumber kisah gitu kan. Itu bukti kisah itu menarik, teman-teman. Akhirnya, terus gimana? Akhirnya kita pecah. Yang berkisah jangan beliau terus. Ganti yang lain, yang berkisah. Oke. Yang kedua, ini yang menarik. Yang kedua, beliau mengatakan, dan perubahan pada anak-anak sangat terlihat. Cuma kisah 5 menit. Saya nggak minta waktu berjam-jam yang diberikan kurikulum itu. 5 menit.
Bayangkan cuma 5 menit loh. Bagaimana kalau antum tidak 5 menit? Kayak ini, diguyuri kisah. Ya? Anda mau membentuk anak kayak apa pakai kisah? Gampang banget. Cukup ya? Yuk, kita lanjutkan. Tapi ini ada kalimat yang kemarin juga saya sampaikan di kajian di SK. Ada kalimatnya cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas, ada kalimatnya cucunya Ali bin Abi Thalib, bahwa Quran itu, ini tema Quran ini, Quran itu sejajar dengan sejarah. Sejajarkan dengan maghazin Nabi, sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi Quran itu sejajar dengan sejarah Nabi, sebagaimana kalimatnya cucunya Ali bin Abi Thalib, kunna nu'allam maghazin Nabi SAW kama nu'allam surah minal Quran. Jadi kami diajari sejarah Nabi Muhammad SAW sebagaimana kami diajari surat dalam Quran. Segitu penting posisi sejarah. Jadi ini seperti jalan bareng, Pak. Ya, sudah ya. Berarti sekarang adalah sejarah di jalan bersama. Tapi ada lagi kalimat yang lain. Ya, kita tata ulang nanti, kita tata ulang. Ada kalimat lain. Yang pertama adalah ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Jundub bin Abdillah namanya, radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi SAW fityan hazawirah, fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Fata'allamnal Qur'ana fazdadna bihi imanan. Kami waktu bersama Nabi SAW, waktu itu usia kami masih belum balik. Belum balik. Jadi sebelum balik. Dulu balik itu 15 tahun sama Nabi. Sekarang balik umur berapa? Kecepatan sekarang ya. Balik kecepatan. Fisiknya matang sebelum waktunya. Dugaan saya, wallahu alam. Ini dugaan saya, wallahu alam. Kalau zaman kembali membaik, maka usia balik mereka akan kembali ke 15. Wallahu alam. Ini kajian saya, tapi mungkin kita cek ya. Kenapa? Karena balik itu kan berhubungan dengan organ tubuh. Kematangan organ tubuh. Dia matang sebelum waktunya. Kenapa? Karena terlalu banyak pandangan di luar yang nggak jelas. Informasi, ya, input yang masuk ke generasi ini dari matanya, dari telinganya, yang masuk itu membuat dia matang sebelum waktunya. Wallahu a'lam, 15 tahun. Oke, manapun. Jadi kata sahabat tadi, kami sebelum balik diajari oleh Nabi iman, diajari ilmu iman sebelum ilmu Quran. Nah, ini apalagi nih? Ya. Kami diajari iman sebelum Quran. Jadi kalau mau nah, ini kalimat sahabat, kemudian kami belajar Quran, dengan belajar Quran itu bertambahlah iman kami. Karena teman-teman dari kalimat inilah kita bisa melihat hari ini bahkan orang bisa menganggap dirinya doktor tafsir tapi tersesat jalan. Sekarang antum tahu sebabnya? Sahabat dulu belajar iman sebelum Quran, begitu masuk ke Quran imannya nambah. Setiap belajar ayat iman nambah, belajar ayat iman nambah. Kalau orang sudah pakar bidang tafsir tapi kemudian kok tersesat jalan, maka mesti ada yang salah di sini. Itu satu, nanti kita tata ulang dengan ayat. Kemudian yang kedua adalah kalimat para ulama. Para ulama dengan menyimpulkan semua yang di peradaban Islam, yang di pendidikan Islam ini, mereka mengatakan ada pembahasan namanya al-adab qabla al-ilm. Belajarlah adab dulu sebelum belajar ilmu. Nanti kita tata bahannya antum cek dulu itu.
Paham ya? Yuk. Kalau diurutkan, gimana urutannya? Apa dulu yang harus dipelajari? Adab. Terus gimana? Gimana urutannya gimana? Gimana urutannya? Gimana? Gimana? Adab, iman, apa? Kan udah nih. Ini kan muter-muternya ini sudah datanya. Kita simpulkan supaya nanti menjadi kurikulum. Karena masih ada PR-nya nanti. Maksudnya iman tuh apa sih, Pak? Maksudnya adab tuh gimana ceritanya? Terus gimana menanamkannya kan gitu. Itu PR lagi nanti. Ini dulu, simpulkan dulu. Coba gimana? Gimana teman? Kayaknya saya kasih PR, Wan. Gimana? Sudah? Baik, teman-teman ya. Ternyata yang ditanam nanti semua urutannya dirapikan ayat. Ya. Ternyata kita sekarang tahu nih, kesalahan kita adalah anak-anak dijejali ilmu dari sejak awal. Benar? Bukan itu yang harus dilakukan. Maka suka ada pembahasan di dalam ilmu pendidikan. Kalau orang-orang pendidikan Indonesia menyebutnya sebagai anak yang digegas. Tahu maksudnya? Anak yang digegas tahu? Iya, kecepatan. Efeknya apa? Efeknya jenuh, efeknya ini itu. Bahkan saya pernah baca tulisan, penulisnya kalau nggak salah seorang kalau nggak salah di Kementerian Pendidikan Indonesia. Itu memberikan contoh-contohnya adalah anak-anak jenius yang kuliahnya di kampus-kampus ternama di dunia hari ini. Kampus-kampus top di dunia. Masih muda-muda, tapi di usia-usia dewasa mereka hidup mereka malah kacau balau. Bahkan ada yang cuma jadi pemulung, ada apa? Itu orang-orang cerdas yang dulu masuk kampus Harvard University, makanya itu di usia masih sangat awal, kemudian bahkan sudah jadi dosen di usia masih sangat muda, segala macam gitu. Ya, itu yang disebut dengan anak yang digegas. Itu. Nah, ternyata memang bukan dimulai dari situ. Bukan dimulai dari ilmu. Kita semua ingin ajarkan anak dari awal, kamu harus bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Apa yang dimulai dari Islam? Adab, iman. Oke. Naik sedikit Quran, sejajar dengan sejarah. Betul? Gitu ya? Boleh ditata ya. Kalau saya tata sedikit gini. Baik, tadi ada adab. Ya. Kemudian ada iman. Naik sedikit ada Al-Quran. Ada Al-Quran. Ini Al-Quran. Dan ada sejarah. Betul? Jangan nanya dulu, Pak, belajar itu fisika di mana, Pak? Belajar nanti sabar dikit ya. Belum masih mulai. Oke, karena ini juga masih harus dipertanyakan, ini belajarnya bagaimana ini? Ini belajarnya bagaimana?
Terus ini maunya apa? Di sini ada bisa cerita. Ini gimana ceritanya, gitu ya? Saya sampaikan gambaran tentang ini. Adab iman. Ya. Adab itu adalah sebenarnya iman itu mencakup semuanya. Baik kita dengan Allah, kita dengan sama makhluk. Adab itu memang juga sebenarnya untuk segala hal. Cuma yang disebut adab seringkali adalah kita sesama kita. Kita dan sesama kita. Gitu ya. Muamalah. Makanya Imam Bukhari punya kitab judulnya Al-Adab Al-Mufrad. Al-Adabul Mufrad itu isinya adalah bagaimana kita bersikap dengan sesama kita. Itu satu buku sendiri. Dan bab pertama adalah kitab Bir Al-Walidain, bakti pada kedua orang tua. Jadi dari semua manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita sebelum orang lain adalah orang tua kita. Gitu ya? Nah, di sini teman-teman, ini bukan teori. Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyampaikan, beliau mengkritik tentang pengajaran akidah versi filsafat tadi itu. Tahu nggak ngajar akidah gaya filsafat? Gimana caranya? Filsafat itu kan muter-muter di otak aja kan. Muter dipakai logika ini sambung ke sini dengan logika. Akidah tuh di sini. Keyakinan. Akidah itu keyakinan. Jadi keyakinan itu artinya orang awam saja, Arab Badui saja yang tidak mengerti ilmu apa-apa itu bisa punya keyakinan itu. Paham ya? Kalau filsafat, ya nggak ngerti Arab Badui. Arab Badui ngerti filsafat, susah lah muter-muter itu. Tapi dia punya keyakinan. Begitu dia dengar, dia paham, tumbuh keyakinan. Itu iman. Nah, keyakinan ini kalau dia iman, maka dia harus terbukti di aplikasinya dalam kehidupan hari-hari. Gimana memasukkannya? Itu maksudnya. Gitu ya. Bicara tentang Allah itu Razzaq, punya Asmaul Husna. Salah satunya Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Gitu kan? Lah, ujung-ujungnya ngambil punya temannya kok dia. Punya temannya dikantongin juga. Orang yang yakin bahwa Allah Ar-Razzaq tidak mungkin ngambil jatah orang lain. Contoh, ya kan? Makanya itu ada. Cara terbaik untuk menanam ini tentu cara Nabi. Bagaimana Nabi menanamkan adab ini, menanamkan iman ini kepada para sahabatnya. Sekali lagi, kalau ilmu, teori yang disampaikan ilmu makanya kemudian mohon maaf ya, ada pelajaran di kita juga ada loh pelajaran namanya akidah akhlak. Kalau di Indonesia itu kurikulum Kementerian Agama ada pelajaran akidah akhlak. Ya, mungkin teman-teman sebagian ada yang pernah belajar itu ya. Tapi wallahu alam ya, apakah dulu saya juga pernah belajar kurikulum itu akidah akhlak. Apa mungkin karena saya terlalu nakal gitu ya? Kok perasaan belajar akidah nggak numbuh? Belajar akhlak masalah gitu. Mungkin saya yang masalah, gitu ya. Mungkin lebih baik menuduh diri sendiri lah ya. Tapi kemudian lirik kanan kiri sama aja ternyata gitu ya loh. Teman-teman kok sama aja gitu. Karena dia hanya pelajaran di atas kertas, diujikan, dapat nilai, lulus. Saya sering kasih contoh gini. Anak-anak ditanya, sebutkan sholat 5 waktu. 1, 2, 3, oke. Setelah itu sholat subuh. Subuh itu kapan subuh itu mulainya? Disebutkan terbit fajar sodik. Tapi subuh nggak bangun. Gitu loh, teman-teman. Paham ya? Ilmu ini harus sampai. Karena kalau nggak sampai, terus gimana menjalankannya? Ilmu harus sampai, tapi sangat penting adalah menanamkan itu. Nah, menanamkan itu, tadi teman-teman, ada pembahasan tentang sejarah itu memasukkan ke dalam hati. Dimasukkan dalam hati dengan tema sejarah itu. Kemudian, satu lagi, Al-Ghazali juga menyampaikan, mengenal Allah menggunakan ciptaan Allah. Jadi alam di sekeliling ini harus bisa mengait kita dengan iman kita. Saya kasih contoh prakteknya zaman Rasul. Antum bisa tiru dengan cara ini. Sahabat Nabi SAW Jabir bin Abdillah,
Jarir bin Abdullah, seingat saya Jarir bin Abdullah, waktu itu malam purnama di Madinah, kemudian mereka menikmati purnama itu, kemudian Nabi SAW datang, melihat anak muda sedang menikmati purnama itu, Nabi mengatakan di hadapan beberapa orang termasuk anak muda, kata Nabi, innakum satarawna rabbakum karu'yatikum hadal badr, la tudhamun. Kalian akan melihat Tuhan kalian nanti di surga sebagaimana kalian melihat purnama ini. Lihat purnama sampai ke Tuhan. Bisa caranya? Ini nih. Bukan hanya ini yang ciptakan Allah, nah enggak gitu. Bukan cuma itu. Itu sih oke, itu benar juga. Paham ya? Nih saya kasih contoh lain. Saya sering kasih contoh dengan surat Qaf. Nanti kalau Bapak Ibu buka surat Qaf, di awal-awal surat Qaf, Al-Qur'anil Majid dan seterusnya sampai nanti pada ayat tentang masalah hujan. Lihat ayatnya, hujan. Ini metode Quran nih, cara bercerita tentang hujan. Oke, coba sebelum saya ceritakan ayatnya. Dulu kita belajar di sekolah tentang hujan di pelajaran apa? IPA ya? Isinya apa? Gini, coba isinya apa? Penguapan, terus awan, tiup angin, hujan. Habis itu ngapain? Nilai 100. Lihat cara Quran ngajar tentang hujan. Ini cuma satu ayat loh. Kalau digabung dengan ayat lain ajaib. Bahkan menemukan ilmu baru. Betulan. Saya kasih satu dulu nih. Lihat bagaimana. Jadi metodenya pun harus belajar ke Quran, teman. Dan itu nanam iman. Bukan cuma, oh ya Allah yang turunkan hujan. Iya, tapi nanti malah konsep hujan kita juga salah, ya kan? Kalau ada hujan, orang tua bilang, ayo tuh masuk, jangan hujan-hujanan. Nanti pusing. Ya. Itu kasihan, Bu. Lihat, Allah berfirman. Surat Qaf ya, nanti buka ya. Lihat, 1. Allah berfirman, wa nazzalna minas sama'i ma'am mubaraka. Dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Apa itu? Hujan. Tapi hujan itu definisinya air berkah. Ini cara belajar hujan nih. Ya, sudah? Makanya begitu hari ini kita udah salah jalan juga. Begitu ada hujan, masuk. Nanti hujan-hujanan sakit. Masa berkah bikin sakit? Di mana logikanya? Berkah tuh bikin sehat, bikin bahagia, Makanya dulu kalau hujan tuh teman-teman Nabi, sahabat itu keluar. Nabi pakai sorban. Betul? Nabi hujan, sorban dilepas sorbannya. Lepas. Nah, sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kau lepas sorbanmu, kenapa?" Kata Nabi, "Innahu haditsu ahdin bi rabbih." Baru saja dia turun dari Tuhannya. Itu bahasa Rasulullah SAW. Ya kan? Sahabat-sahabat itu sampai kalau hujan itu mengeluarkan barang-barang yang aman dari air itu dikeluarkan supaya apa? Tertimpa air hujan. Kenapa? Barokah. Supaya dapat barokah barang-barang yang kita punya di rumah. Dicuci pakai hujan. Oke. Kalau kemarin saya ngaji di SK tentang fungsi air hujan, itu ajaib lagi. Itu perlu penelitian lebih panjang. Di surat Al-Anfal kan? Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Turun dari langit air hujan. Liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kalian. Itu gampang kalau itu memahaminya. Untuk mensucikan kalian. Liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rizzas syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yutsabbita bil aqdam. Coba bayangkan, untuk mensucikan kalian, ya, untuk menghilangkan kotornya setan, untuk mengikat hati kalian, yarbita 'ala qulubikum, dan untuk meneguhkan langkah kaki kalian. Ya Allah, fungsi hujan banyak banget. Ayo dong, mana ilmuwan, teliti dong. Ayo, teliti dong. Ya kan? Ini loh Quran nantangin kita. Antum berarti akan menemukan pengobatan. Konsep pengobatan bukan? Loh, bayangkan bahkan menemukan konsep sosial. Jangan-jangan kita sering berantem karena jarang hujan-hujanan.
Oh iya dong. Kan hujan menyatukan hati kan, mengikat hati kalian. Bukan begitu? Kayaknya kita harus hujan-hujanan, Pak. Daripada berantem terus, kayaknya kita hujan-hujan aja yuk. Siapa tahu hati kita nyatu. Tapi teliti dong, tolong. Kan Anda ilmuwan teliti gitu. Betul kan? Hati yang kotor-kotor nih, kurang hujan-hujanan nampaknya. Karena Allah hilangkan najisnya setan itu dari hati kalian. Langkah kaki yang mantap itu, walaupun dalam tafsirnya nanti ada pembahasan tentang letak pasukan Nabi. Tapi ayatnya umum, mengatakan bahwa meneguhkan langkah kaki kalian. Jadi kalau hujan tuh kalau antum bahas, hujan dalam Quran ajaib isinya. Ya, banyak hal. Tapi saya mau bicara yang ini dulu ya. Ajaib. Nanti saya kasih contoh umpamanya di surat An-Naba umpamanya antum tahu. Surat An-Naba bahwa Allah menurunkan hujan itu dari Al-Mu'sirat. Betul ya? Al-Mu'sirat. Mu'sirat itu terjemahan di kita awan. Padahal dalam bahasa Arab mu'sirat bukan awan. Awan itu bahasa Arabnya sahab. Ada di ayat yang lain, sahab. Itu awan. Mu'sirat antum tahu? Mu'sirat itu alat mu'sir, asir, tahu asir? Asir itu jus. Jus, asir. Jus mangga, jus asir. Mu'sir itu alatnya. Juicernya. Iya. Jangan bayangkan itu. Allah ingin menggambarkan awan itu cuma perlu diperes keluar air. Apa enggak munculkan ilmu baru nanti? Ya kan? Apa enggak muncul ilmu baru? Betul? Kan sekarang ada rekayasa hujan, Pak ya. Kalau ada awan apa mau rekayasa ditaburi apa itu? Garam apa segala macam. Allah ingin menyampaikan mu'sirat. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Gitu ya? Itu PR antum semuanya, ilmuwan. Tapi lihat cara Allah menjelaskan di satu ayat saja, di tiga ayat saja tentang hujan. Pertama air berkah. Turunkan air berkah dari langit. Ma'am mubarakah. Terus, habis itu ayatnya apa bunyinya? Fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Ya? Nanti bicara fungsi. Wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Bicara tentang fungsi. Fungsinya menumbuhkan pohon-pohonan, menumbuhkan ini segala macam, ya, menumbuhkan termasuk pohon korma dengan mayangnya yang menjulang dan seterusnya. Ya, ini fungsi atau manfaat. Tuh. Apa berhenti sampai di situ? Enggak. Kalau prosesnya tadi sudah bilang, prosesnya ayat lain bicara. Apa berhenti di situ? Tidak berhenti di situ. Kalimatnya nanti adalah rizqan lil ibad. Ini rezeki bagi hamba. Kalau disebut rezeki berarti kenikmatan buat kita dan itu mestinya melahirkan syukur. Jadi di sini ada sentuhan roh, sentuhan jiwa, yang sentuhan jiwa itu menghadirkan syukur. Karena dia sebagai nikmat. Berhenti? Tidak berhenti. Rizqan lil ibad. Wa ahyayna bihi baldatan maita. Dan kami hidupkan bumi setelah matinya. Masuk ke fungsi lagi tapi lebih besar lagi. Bumi mati, tanah itu mati, dihujani tumbuh dia. Wa ahyayna bihi baldatan maita. Yang keempat, kadzalikal khuruj. Begitulah kebangkitan kalian nanti. Antum lihat, bicara hujan loh teman-teman, ujungnya kebangkitan. Ngerti? Gimana? Kurikulum itu nggak ada di kita kurikulum itu. Gitu. Kalau bicara sama anak-anak begitu teman-teman. Ngelihat hujan, ini cara bertuturnya. Tadi boleh juga, ini penguapan, nguap awan, boleh juga nggak apa-apa. Itu kan, ya kan? Kenapa antum tidak? Ya dong, Quran dong, ayo dong. Ini loh metode Qurani asli yang telah membentuk generasi luar biasa terbaik yang ada di muka bumi ini. Ini loh. Ya. Ini cuma contoh. Dengan itu maka betul tadi Al-Ghazali mengatakan mengenalkan Allah dengan ciptaan Allah ini cara mengenalkannya begini. Qurani metodenya. Bisa ya? Ini contoh bisa ya? Bicara tentang iman juga, bicara adab tadi sudah bilang, itu kita dengan sama kita, anak-anak mereka harus tahu tentang bukan hanya ilmu tapi praktek, tentang birrul walidain,
birrul walidain, bakti pada orang tua. Bagaimana dengan tema silaturahim, tema tetangga, tema tamu, tema adab-adab yang lain dengan semua orang, bahkan sampai dengan orang kafir. Itu semua adab. Ya, semua adab dan itu harus jadi praktek di mereka, bukan teori. Apa kewajiban kita pada orang tua? Bakti, ya kan? Bakti apa bentuknya? Ini. Sampai rumah bikin orang tuanya nangis, Pak. Enggak begitu. Harus dipraktek. Sesuatu kan harus dicoba, Pak. Dicoba, dibiasakan. Antum tahu kan? Dibiasakan sampai jadi kebiasaan. Harus latih memang. Harus latih. Makanya yang luar biasa, teman-teman. Ini cuma contoh sedikit aja, mohon maaf ya. Teman-teman saya itu membuat sebuah metode gitu ya. Dan ini mudah banget sebenarnya. PR sekolah. Pekerjaan rumah itu kan ya PR aja biasanya kita kan PR. Enggak PR-nya. PR-nya itu sering kali membuat kejutan di rumah memang. Karena kan orang tua tidak tahu juga kadang PR-nya apa. Karena tiba-tiba anaknya yang nggak pernah ke dapur, tiba-tiba ke dapur ngambil gelas, ngaduk teh, kemudian disuguhkan pada ayahnya dan ibunya. Silakan, ya ibu. Kamu kena apa kamu nih? Gak pernah ke dapur. Tiba-tiba dia memaksa bapaknya untuk sini ya. Ngapain? Tidur. Sini, tidur. Ngapain? Tengkurap. Biar aku injek-injek. Diinjek-injek mana gitu ya. Terus dia bilang 2. Kamu kenapa berhitung 2 gitu? Perlu praktek. Semua kan perlu dipraktekkan tentunya, dilatih, dipraktekkan, dijaga hubungan sekolah dan rumah dan sekolah. Kenapa? Kadang-kadang PR-nya bunyinya begini. Saya juga kadang-kadang nanya, ini PR apa lagi yang antum kasih ke anak-anak nih? Kadang-kadang PR-nya gini. Besok kalian harus melaporkan 3 amal soleh yang kalian lakukan untuk bapak ibu kalian. Kadang-kadang gitu. Jadi dia berhitung, injek-injek 1. Gitu ya. Betul. Allah itu praktek. Itu. Kadang PR-nya jelas banget PR-nya. Kamu yang laki-laki membantu ayah untuk ini. Kamu yang perempuan bantu ibu untuk ini. Birrul walidain. Bukan teori gitu loh. Sahabat Nabi kan bukan diperkaya dengan teori berjilid-jilid. Bukan. Itu penting. Ilmu itu penting nanti. Tapi mereka praktek betul. Mereka tahu apa yang ini ilmunya dijalankan. Ini ilmunya dijalankan. Di sini nih. Adab iman. Nanti di sini ada iman pada Allah, pada ayah. Rukun iman yang 6 itu di sini. Termasuk 60-an atau 70-an cabang iman itu di sini tempatnya. Bertahap itu. Paham teman-teman ya? Gitu ya. Baik. Ini bahasan besar sendiri. Nah, kalau Quran sebenarnya mudah. Quran itu namanya Al-Quran dimulai dari membaca. Membaca, ya kan? Membaca itu ya belajar baca, ya belajar abad, tasa, kemudian nanti sudah mulai bisa membaca, tajwidnya diperbaiki. Setelah membaca ya membaca tapi tanpa melihat, berarti menghafal. Karena menghafal itu sebenarnya hanya membaca juga. Membaca tapi tidak melihat. Sebenarnya melihat, tetapi mushafnya udah pindah ke sini. Makanya kalau antum tanya orang-orang penghafal Quran, teman-teman kita nih, Irsyad penghafal Quran nih, tanya. Irsyad, kamu hafal Quran kan? Kalau ngafal tuh, di sini ada gambar Qurannya enggak? Tuh, tanya, Pak. Ada gambar Qurannya enggak? Oke. Kalau kamu ganti halaman, dia membalik ke halamannya. Buka enggak? Buka. Coba lihat, tanya, Pak. Persis sama kayak kita di sini, Pak. Cuma pindah ke sini. Makanya tanya ke beliau, tahu. Ini ayat di pojok mana, tahu, gampang. Menghafal Quran itu gampang banget. Betul, Ustaz? Betul. Coba Ustaz tanya ke beliau. Betul kan? Mudah, karena itu beliau tahu. Di pojok yang kini, yang tengah sini, itu gampang menghafal Quran memang. Begitu, Pak. Karena mindahin mushaf taruh di sini. Itu ya. Di orang tertentu, bapaknya saya punya anak murid-murid yang juga ajaib-ajaib begitu. Ada yang memang hafal itu bukan cuma nomor ayatnya, sampai halamannya, dia tahu halaman berapa, dia tahu, dihafal semua dihafal. Jadi buka gini ini semua pojok dihafal. Jadi ada angka ya angka dihafal itu. Jadi dia tahu bunyi ini di halaman berapa, ini di penghafal Qurannya begitu memang. Betul ya? Nah, teman-teman lihat, nanti kita akan bicara pondasi yang hilang ini nanti ini akan berefek ketika nanti kita belajar ilmu lain.
Efeknya sangat terlihat. Oke. Ini menghafal, membaca, menghafal, kemudian setelah itu tentu akan belajar ilmunya, masuklah ilmu tadabbur, tafsir. Gitu ya, terus naik gitu. Ilmu baca sendirilah, kalau tinggi ilmu baca nanti ada berbagai qiraat. Qiraat itu artinya berapa riwayat, segala macam, Hafs an Asim yang kita baca dan seterusnya. Tafsir juga gitu, dengan berbagai macam tafsir. Itu membuka anak dan membuat mereka sangat cerdas dengan berbagai macam metodologi. Bertahap pelan-pelan. Ya. Sudah berapa yang saya baca tentang penelitian di berbagai kampus, di berbagai negara tentang manfaat menghafal Quran untuk anak-anak kita. Ada yang meneliti dari sisi otak, ilmu otaknya. Ada yang meneliti dari sisi psikologinya. Luar biasa, teman-teman. Ada yang meneliti dari sisi kesehatan fisik. Jadi kita ini kehilangan potensi gara-gara kita kehilangan Quran. Oh ya? Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Jam berapa sekarang? Jam 2:32. Oh, 2:33. Baik. 2:33. Kita sampai jam 1? Sampai jam 3. Allah Akbar. Oke, sebentar. Mohon maaf ya. Paham ya? Gitu teman-teman ya. Jadi sampai 3:30 kata gedungnya. Ya. Ya, karena saya ingin membuka lebih lebar untuk para Bapak Ibu menyampaikan gitu ya sesuatu supaya saya kalau gitu izinkan Quran sejarah sudah ya, Quran tadi seperti itu ditelateni betul, Masya Allah. Dan gitu, Quran itu Allah sebut cahaya, betul ya? Di antara nama Al-Quran adalah An-Nur. An-Nur itu artinya cahaya. Bayangkan kalau Quran itu masuk di anak kita, itu artinya kita memasukkan cahaya di anak kita. Bercahaya anak-anak itu. Tuh. Baik, ini kemudian oke, saya masuk ke ayat kalau gitu. Masuk ke ayat. Bapak Ibu buka di ini cepat aja. Nanti ada yang surat Al-Baqarah ayat 129. Ya, surat Al-Baqarah 129, kemudian ada surat Al-Jumu'ah ayat 2 dan surat Al-Baqarah 151. Ya. Al-Baqarah 129, urutannya gitu. Al-Baqarah 129, Al-Jumu'ah ayat 2 dan Al-Baqarah 151. Ya, saya ringkaskan saja ya karena saya ingin supaya ada banyak dialognya. Saya ringkaskan saja ayatnya. Begini ringkasannya. Ini kita hapus. Ini kurikulum luar biasa, teman-teman. Dimulai ayat pertama itu doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu masuk ke Mekah doanya gitu. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya, innaka antal azizul hakim. Ini doa Nabi Ibrahim minta bahwa nanti kalau rasul yang diutus di Mekah sini ini itu tugasnya ada 4. 1 membacakan Al-Qur'an, membacakan Alkitab, ayat-ayatmu ya Allah dibacakan, kemudian mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu Al-Hikmah dan mensucikan jiwa masyarakatnya. Itu tugasnya 4. Oke, itu doa Nabi Ibrahim. Allah jawab dengan diutus Nabi Muhammad di Mekah, Nabi Muhammad SAW. Jawabannya Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul. Nah, udah diutus sekarang. Telah mengutus seorang rasul. Yang fungsinya sama, seperti diminta Ibrahim, sudah diutus sudah, tugasnya ternyata 4 juga. Cuma ada yang dibalik. Di sana adalah fi rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu Al-Hikmah. Apa yang bergeser? Mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa di doa Ibrahim taruh di belakang. Begitu Allah utus Nabi Muhammad, tidak wahai Ibrahim, ini sudah benar 4, tapi yang nomor 4 dinaikkan Allah nomor 2. Nggak, geser itu nggak sembarang, dikaji ulama, teman-teman. Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib membahas ini panjang lebar. Di antara kajian, luar biasa kajian, ya.
Oke, nanti saya sampaikan. Wa in kanu min qablul fi dhalalin mubin, bahwa dulu mereka dalam kesesatan nyata. Jadi kesesatan nyata, ketersesatannya generasi, tersesatnya sebuah peradaban, itu selesai dengan metode ini saja. Maka kesalahan kita dalam target pendidikan adalah membuat anak pinter. Itu salah. Yang benar adalah mengeluarkan mereka dari ketersesatan yang nyata. Makanya di kita pinter iya, tersesat iya. Gitu ya, ya. Oke, ayat itu maunya itu. Karena dulu kalian dalam kesesatan nyata. Dengan ini maka selesai. Oke. Yang 151 saya bacakan sekalian. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana telah kami utus seorang rasul di antara kalian yang tugasnya membacakan ayat-ayat kami pada kalian, mensucikan jiwa-jiwa kalian, mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu al-hikmah, dan mengajarkan ilmu apa saja yang kalian tidak tahu. Yuk kita susun ya. Susun. 3 ayat itu, teman-teman, susunannya menjadi gini. Susunannya. Yang pertama adalah membacakan ayat. Ini nanti merangkai sini ya. Membacakan ayat. Sudah. Yang kedua adalah mensucikan. Mensucikan jiwa. Naik lagi. Apa? Mengajarkan ilmu Alkitab. Oke, naik lagi. Mengajarkan ilmu Al-Hikmah. Oke, naik satu lagi. Apa? Apa? Ilmu apa saja yang manfaat? Ilmu manfaat. Oke, ini jawaban pertanyaan Bapak Ibu nanti. Di mana anak saya belajar matematika, fisika, kimia? Sudah tahu tempatnya? Maka tadi saya bilang dari depan, urutan tahapan, urutan tahapan. Bacakan ayat, digempur ayat, dibaca, diperdengarkan sampai dihafal. Satu ayat Al-Fatihah dihafal, besok Qul huwallahu ahad hafal, besok An-Nas, Al-Falaq hafal, terus gitu. Sampai 30 juz dihafal, membacakan ayat. Itu ada proses pensucian jiwa nanti. Di sini sudah ada proses pensucian jiwa. Di sini ada proses tambahan. Berarti ini hal yang terpisah. Karena ini kalau ini tidak mungkin dipisah kecuali memang ada perbedaan. Orang baca ayat bisa membantu pensucian jiwa, iya. Tetapi ini berarti harus ada tambahan. Selain ini mensucikan jiwa, mereka harus mulai dikenalkan dengan praktek ibadah, termasuk tadi mengenalkan ini, adab iman itu masuk ke sini. Untuk mensucikan jiwa dulu. Saya sering mengibaratkan Bapak Ibu kalau Anda punya gelas atau punya bejana gitu, punya piring, mangkok. Oke, mangkoknya kotor, berdebu. Kemudian saya datangkan air yang paling jernih dari sumber di Australia ini. Saya tuangkan di situ. Pertanyaan saya, Anda bisa minum airnya? Nggak bisa minum. Kenapa sebabnya? Airnya jernih loh. Airnya jernih loh. Sebabnya apa? Jadi tampungannya kotor. Generasi ini menjadi masalah adalah ilmu sebagus apapun, tampungannya kotor. Malah akhirnya mubazir. Betul? Sayang, air yang jernih malah nggak bisa dipakai. Hah? Ini Islam, begini. Oke. Baru bicara ilmu. Ini ilmu, ini ilmu, ini ilmu. Paham? Ya di sini. Adab iman, ini detail caranya. Nah, di atasnya sini ini. Jadi di atasnya sini adalah ilmu. Ilmu 3 itu. Ini ya, 1, 2, 3. Ilmu Alkitab ajarkan dulu. Anak-anak mulai kenal dengan, oh Al-Fatihah itu apa sih isinya sebenarnya? Maka dikenalkan. Juz 30 apa sih isinya sebenarnya yang mereka hafal pertama itu ya, kenalkan. Setelah itu kemudian ilmu al-hikmah. Al-hikmah para ahli tafsir mengatakan itu ilmu as-sunnah. Jadi hadis Nabi. Mulai dikenalkan tentang Rasul. Di sini sudah ada sejarah.
Tapi ini mulai kenal dengan hadis Nabi. Mulai dari hadis yang kecil sedikit. Mereka mulai kenal yang pendek hadis. Ini loh Rasulmu nak. Rasulmu berkata begini loh. Rasulmu melakukan ini loh. Kan hadis itu kan apa yang dibicarakan Nabi. Apa yang dilakukan Nabi. Ya kan? Apa yang ditetapkan Nabi. Akhlak Nabi SAW. Itu semua masuk di hadis Nabi. Nah. Maka ilmu al-hikmah. Sudah? Kalau sudah gitu Bapak Ibu. Maka masuklah ilmu apa saja yang kalian belum tahu. Tahu sekarang? Udah selesai. Itu ya bekal besarnya ya.